Dr. Haji Muhammad Hatta, sosok yang biasa kita kenal sebagai Bung Hatta, adalah seseorang negarawan besar Indonesia yang jujur, sederhana, dan teguh dalam memegang prinsip. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang berperan penting dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dedikasinya terhadap Indonesia, Bung Hatta terbukti memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada semasa hidupnya. Pada nilai berorientasi pelayanan, Bung Hatta dibuktikan dari selama berpolitik, beliau selalu memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dibanding kepentingan sekelompok orang. Dari sini kita tahu bahwa beliau berorientasi terhadap kepuasan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Bung Hatta adalah bapak bangsa. Sebuah kisah di tahun 1972 menjadi bukti bahwa Bung Hatta merupakan pribadi yang akuntabel. Beliau yang pada waktu itu selesai melakukan pengobatan dari Belanda, menemukan bahwa terdapat kelebihan dana yang diberikan pemerintah. Karena biaya pengobatannya tidak sebesar perkiraan awal, sehingga beliau dengan tegas mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta adalah sosok yang akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi. Kompeten. Nilai kompeten sangat ditunjukkan dalam sosok Bung Hatta. Riwayat pendidikan yang sangat bagus menunjukkan bahwa sikap beliau yang selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dirinya untuk menjawab tantangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat itu. Tak hanya mampu di bidang politik, beliau juga mampu di bidang ekonomi. Beliau dikenal sebagai ekonom hebat dari Indonesia. Dibuktikan melalui pemikiran beliau terhadap perkembangan koperasi di Indonesia, sehingga beliau disebut Bapak Koperasi. Harmonis. Bung Hatta pernah mempunyai impian untuk membeli barang, tepatnya pada tahun 1950-an. Beliau ingin sekali membeli sepatu Belif. Demi keinginan tersebut, beliau menabung. Tetapi tabungan beliau tidak pernah cukup karena selain untuk rumah tangga, beliau juga sering menggunakan tabungannya untuk membantu kerabat yang membutuhkan pertolongan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Bung Hatta adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan. Tidak hanya itu, beliau juga tidak ingin meminta bantuan orang lain untuk membeli sepatu yang diidamkannya tersebut karena beliau tidak mengedepankan kepentingan pribadinya. Muhammad Hatta merupakan sosok yang berloyalitas tinggi. Dulu pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai uang, dan beliau merupakan sosok yang mengumumkan kebijakan tersebut. Dan beliau tidak memberitahukan siapapun terkait kebijakan tersebut, bahkan keluarganya sendiri. Rahmi Hatta, istrinya, sangat kecewa saat itu. Seharusnya Ibu Hatta bisa membeli mesin jahit, tetapi tidak bisa karena nilai tabungannya yang berkurang. Hatta menjelaskan, kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Rahasia negara tetap rahasia negara. Begitulah tingginya loyalitas Muhammad Hatta kepada negara. Bung Hatta merupakan seorang intelektual sejak masa mudanya. Beliau sangat proaktif dalam bidang politik hingga pernah tergabung dengan Jong Sumatera Nibon di usia remaja dan menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia ketika menempuh pendidikan di Belanda. Dan selama studinya di Eropa, beliau senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan politik dunia
dan bahkan mampu menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Perancis. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta adalah sosok yang adaptif dalam mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan. Selain itu, Bung Hatta merupakan ujung tombak beberapa perundingan dengan kolonial pemerintahan Belanda, dan tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam banyak organisasi. Beliau pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, dan beliau adalah sosok yang sangat terbuka dalam hal kerjasama. Bung Hatta juga terlibat dalam Panitia 9 menjadi wakil ketua PPKI bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan Bung Hatta mampu berkolaborasi dan bekerja sama untuk kepentingan bersama bangsa dan negara.